Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi ini kita mau dengar dulu warta jemaat dari majelis. Saya persilakan untuk majelis maju ke depan. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat datang, selamat beribadah. Sebelum ibadah kita mulai, ini ada pengumuman atau warta yang akan kami sampaikan. Terutama kami akan menyampaikan apakah pada pagi hari ini ada jemaat baru yang baru datang. Tidak ada. Terima kasih, semua adalah jemaat yang setia. Demikian warta yang akan kami sampaikan, yaitu 1. Dalam rangka tukar pelayanan PGNW 1, hari ini Bapak Gembala kita yaitu Bapak Elven sedang melayani ibadah di GKMI Philadelphia. Mohon dukungan jemaat sekalian. Berikutnya adalah Departemen Diakonia. Diakonia gereja akan mengadakan kegiatan baksel berupa pelayanan berbagi nasi box. Target yang kami capai adalah 400 box untuk 2 kali berbagi. Diberikan kepada fakir miskin dan lingkungan sekitar gereja agar gereja juga dapat menjadi dampak yang baik untuk lingkungan gereja kita. Telah dilaksanakan kemarin hari Sabtu 23 Maret 2024 dan akan dilaksanakan kembali pada hari Sabtu besok tanggal 30 Maret 2024. Dan bagi jemaat yang ikut berpartisipasi kembali dalam kegiatan ini dapat menghubungi Ibu Diakonia, saya sendiri, atau Ibu Lydia Subur, Bu Endang. Jemaat juga dapat menyumbang berbentuk nasi box, berupa nasi box tidak hanya dana, tapi boleh bisa mau menyumbang, saya mau masak hari ini tanggal 30, boleh misalkan mau berbagi bersama-sama. Dan dapat dikoordinasikan dengan diakonia. Jemaat juga dapat mentransfer yang ingin berpartisipasi boleh mentransfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kemarin sudah kami laksanakan tanggal 23. Puji Tuhan, sangat lingkungan kita sangat terberkati. Mereka sangat penuh sukacita menerima itu semua. Yang ketiga, masa Raya Paskah. Dalam rangka memperingati Paskah, Panitia Paskah GKMI Bandung menyediakan celengan. Mohon kesediaan jemaat bila ingin mendukung kegiatan ini boleh mengisi celengan yang disediakan oleh panitia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, ibadah Kamis Putih. Ibadah Kamis Putih akan diadakan pada hari Kamis besok tanggal 28 Maret 2024 yaitu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai 8:30. Jadi besok hari Kamis ada ibadah Kamis Putih ya Bapak Ibu, yaitu pukul 19 malam, jam 7 malam. Temanya Akulah Dia, pembicara Pendeta Elven P. Sitompul, Bapak Gembala kita. Yang kelima, ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 yaitu pukul 15.45 sampai dengan 5:30 sore. Jadi hari berikutnya ada ibadah Jumat Agung jam 15.45. Jadi jam 4 kurang 15 menit sudah kita mulai.
dengan tema Worship Night. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bisa jemaat mempersiapkan diri. Ibadah Paskah. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu, yaitu tanggal 31 Maret 2024 pukul 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ini berarti ibadah gabungan ya Pak ya, ibadah gabungan. Pukul 8 sampai jam 10 pagi. Tema yaitu dari kematian kepada kehidupan, Efesus 2 ayat 10. Pembicara Bapak Gembala kita yaitu Bapak Pendeta Elfren P. Sitompul. Yang terakhir dapat kami sampaikan yaitu berita ulang tahun. Ulang tahun yaitu Saudara Daniel Pasaribu, tanggal 26 Maret. Bapak Simon Leonard, 28 Maret. Bapak Stefanus Sandrawan, 29 Maret. Bapak Widodo, 29 Maret. Saudari Enrika Karin Audriana, 30 Maret. Demikian warta yang bisa kami sampaikan pada pagi hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini kita masuk di Minggu Palmarum, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita mau mengingat untuk peristiwa kesaksian keempat Injil yang menerangkan sebuah kenangan di mana Yesus memasuki kota Yerusalem sebelum ia disalibkan. Peristiwa ini sangat penting bagi umat Kristen karena masuknya Yesus di kota Yerusalem menandakan bahwa hari kematiannya sudah dekat dan sudah waktunya anak manusia diserahkan. Di Yerusalem juga Yesus menderita disalib dan sesudahnya bangkit daripada kematian, sehingga gereja sampai saat ini pun memaknai Minggu Palmarum ini sebagai awal daripada Pekan Suci. Demikianlah kita menghayati dan mengenang akan pribadi Yesus, sedia mati dan bangkit untuk penebus dosa-dosa kita. Ku terima darimu.
katakan lagu ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyambut salam untuk masa Minggu Palmarum kali ini. Kekasih-kekasih Kristus, sebelum menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Perkataannya ini sesungguhnya memanggil kita untuk berhimpun dan menyambut pengorbanannya di kayu salib dengan hati yang terbuka untuk dikuduskan oleh darahnya. Jemaat. Ingatlah bahwa Yesus telah menderita untuk kita semua. Oleh karena itu, dalam Minggu Palmarum ini, marilah kita menghayati betapa besar pengorbanan Yesus bagi kita. Kita patut menyembah Dia sebagai Tuhan yang telah menerima kemuliaannya di sebelah kanan Allah Bapa kita. Marilah kita memuji namanya yang kudus bersama dengan segala bangsa di muka bumi ini. Kebaktian Minggu Palmarum ini adalah persekutuan dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus telah menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Salam sejahtera bagi kita di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
pembimbing kita hari ini terambil dari Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu di situ. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kembali di tempat ini, di dalam kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengantarkan kita memasuki Minggu Palmarum ini dengan berlimpah berkat anugerahnya dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling memberi salam kepada yang duduk di sebelah kanan kiri kita. Kita sambil mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Palmarum. Sungguh betapa baiknya Tuhan yang telah mempersatukan kita. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Datanglah Kebaiknya Tuhan. Sama-sama katakan, datanglah dengan hati bersyukur ke dalam bentarannya. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dari yang berlindung padanya. Semua akan bersorak-sorai, sorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya mau ajak lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau katakan, kita mau sama-sama datang ke baiknya Tuhan. Kita mau katakan bahwa hati kita yang bersyukur. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam bentarannya. Dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sama-sama katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu boleh katakan kanan kirinya, bersyukurlah kepada Tuhan,
bagi Tuhan Bapak Ibu. Masih semangat memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Amin. Saya mau tetap Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sama-sama mau katakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang jujur. Sebab memuji itu layak bagi orang. Biarlah sorak-sorai dan sukacita orang-orang yang ingin melihat Tuhan dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan menyanyikan syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik. Bawa ke hadapannya. Kamu datang menyembah Tuhan, katakan di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama katakan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, oh engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Baik, teramat baik. Dengan iman kita katakan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Persilahkan duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk
Siapkan hati kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna, buat rancangan yang Tuhan yang penuh damai. Kehadiran-Mu Tuhan.
sama-sama lebih dalam lagi katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera Walau di tengah ingin kami selalu bersama dengan Engkau Tuhan. ingin ku selalu Bersama rasakan keindahan, arti kehadiran. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Kami mau merasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Di bawah kaki-Mu kami tenang. Di bawah kaki-Mu kami aman. Dan saatnya Bapa kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan itu bagi kami. Buka hati pikiran kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Demikian juga Bapa, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Jadikan pijakan kaki-Mu, supaya di tempat ini semua yang nyata hanya kemuliaan-Mu. Bersabda bagi setiap kami ya Bapa, karena kami semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dengar firman Tuhan-Mu sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan majelis yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada perenungan Minggu Palmarum hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita memang rada unik ya. Temanya dia dikatakan di sana adalah datang membawa pertentangan. Gitu ya. Tetapi sebelum lebih jauh kita untuk membahas firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita membaca dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-49 sampai dengan 53. Slide bisa ditampilkan? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Lukas 12 ayat 49 sampai dengan yang ke-53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anaknya perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan dan melakukan firman itu setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca jelas mengatakan bahwa
kedatangan Sang Mesias, pada saat kita melihat bahwa pribadi itu menjadi bayi kecil, yang kita lihat adalah apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kedamaian. Pada saat bayi Natal itu lahir, yang kita lihat apa? Sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Seperti yang tertulis di slide di Yesaya 9 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Waktu kita melihat seorang bayi Natal lahir, sukacita, bahagia, damai sejahtera yang kita pikirkan. Bahkan mungkin hampir tidak pernah berpikir kita bahwa Tuhan Yesus datang itu membuat pertentangan. Betul apa betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita mengatakan kedatangannya memberi damai sejahtera dan sukacita. Karena dikatakan di sana dia adalah Raja yang kekal, Raja damai. Tetapi firman yang kita baca hari ini mengatakan dia datang membawa pertentangan. Ada sesuatu hal yang harus kita pastikan, bahwa Tuhan Yesus datang juga bukan hanya sekedar sebagai Raja damai, tapi dia juga membawa pertentangan. Dia membawa pemisahan. Dan pemisahan itu jelas bahwa harusnya setiap kita menentukan sebuah sikap akan pengiringan kita akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud pertentangan di sini jangan dimaksud bahwa Tuhan datang, berarti Tuhan datang ini sengaja membuat huru-hara dan keributan. Enggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus datang tidak membawa huru-hara atau keributan. Tetapi Bapak Ibu dan saya kita boleh lihat, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama saja waktu dia lahir sebagai bayi kudus, dia sudah banyak menimbulkan pertentangan, bahkan enggak pertentangan, perpecahan. Bahkan bukan perpecahan, bencana yang besar. Bapak Ibu mungkin baru mendengar bencana terbesar terjadi atas anak-anak yang belum tahu apa-apa. Itu terjadi masa Tuhan Yesus. Bayi di bawah 2 tahun semuanya dimusnahkan, bayi laki-laki. Slide berikutnya kita boleh lihat. Slide bisa ditampilkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kedatangannya disambut orang dengan luar biasa. Tetapi Lukas 2 ayat 34 itu mengatakan demikian. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus memang dalam satu misi yang besar untuk menyelamatkan kita. Tapi kedatangannya sekaligus juga akan menunjukkan, membuat kita mempunyai pilihan. Mau mengikut dia atau tidak. Nah masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan awal-awalnya saja itu sudah membuat situasi rasanya mencekam. Saya nggak pernah bisa bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya hidup di era Tuhan Yesus lahir. Bagaimana kita yang semuanya di tempat ini mempunyai anak laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun. Dan harus dibunuh waktu itu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu dan saya tetap memilih Tuhan Yesus waktu itu, percaya kepada dia. Karena anak-anak kita yang harus meninggal gara-gara Tuhan Yesus. Kita senang cuma dengar ceritanya, tapi engkau tidak alami itu. Tetapi pada saat engkau ada di tengah-tengah situasi di mana keputusanmu menentukan engkau pilih Tuhan atau tidak. Bukan perkara mudah Bapak Ibu. Karena pada saat yang lalu, orang percaya, kenapa pada saat itu timbul perpecahan? Tuhan Yesus yang adalah anak seorang tukang kayu, yang dikenal oleh teman-teman dan saudaranya di lingkungannya. Tiba-tiba dia menampilkan diri sebagai pribadi yang dia katakan, dia berani mengatakan dirinya anak Allah. Waktu itu Bapak Ibu, Israel dalam penjajahan Roma, itu hanya ada satu kurios atau juru selamat atau ada raja yang disembah, yaitu Sang Kaisar Romawi. Tetapi waktu itu murid-muridnya sendiri mengatakan dia adalah Tuhan atau kurios. Artinya apa? Waktu zaman Herodes sudah ketakutan. Bayi yang baru lahir yang nantinya akan merebut kekuasaannya dia musnahkan semuanya.
bayinya satu yang dimusnahkan ribuan bayi saat itu. Dan pada saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat Israel, dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah anak Allah. Bahkan dengan karyanya pada saat dia menyatakan kemuliaannya, dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang timpang berjalan. Ini adalah bagian dari apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyatakan keilahiannya. Dan pada saat dia menyatakan keilahiannya, itu orang Israel, bahkan orang Yahudi sendiri menolak. Saya tahu siapa kamu, papamu kan Yusuf tukang kayu. Dan ini menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu tidak mudah. Dan Bapak Ibu tahu pada saat waktu itu orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan hanya percaya dengan mulut dan dengan akal pikirannya saja, tetapi dengan seluruh tindakan. Percaya kita hari ini, saya tidak tahu apakah dengan tindakan atau hanya dengan mulut dan pikiran kita saja. Banyak kita ngomong percaya Tuhan Yesus, iya saya percaya, tapi tindakanmu tidak menunjukkan kepercayaanmu akan Tuhan Yesus. Banyak kita cuma percaya di dalam batas pemikiran kita, oh ya aku tahu Tuhan Yesus itu anak Allah. Oh iya, tapi apakah tindakan kita juga menyatakan bahwa dia adalah anak Allah dalam hidup kita? Di masa perjanjian baru, kedatangan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kita buka slide berikutnya, slide. Pada masa perjanjian baru, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu boleh lihat di sini ada gambar yang agak sedikit ngeri. Orang yang percaya Tuhan Yesus di situ dikatakan dia tidak hanya percaya saja, tetapi dia sudah rela, siap kehilangan segala-galanya. Dia siap menderita, siap dikucilkan, siap kehilangan segala sesuatunya, bahkan siap kehilangan nyawanya. Orang yang mengaku percaya waktu itu, kenapa? Karena pada saat itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar percaya atas, oh ya saya tahu Yesus itu anak Allah, tetapi dia rela kehilangan nyawanya. Bahkan kalau kita lihat martir atau murid rasul-rasul yang pertama, itu tidak ada satupun yang matinya enak Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang matinya di tempat tidur, di rumah sakit, dalam posisi diinfus, tidak ada. Pada saat itu orang percaya yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus, rela dikucilkan, rela kehilangan nyawa. Dan ini terjadi di antara keluarga dengan keluarga yang papanya percaya, anaknya enggak. Anaknya percaya, papanya enggak. Makanya ayat ini menyatakan ada pemisahan. Ada pertentangan di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit juga hari-hari ini orang percaya itu pada saat kita melihat keberadaan Tuhan Yesus, itu seperti cerita yang hari ini kita lihat. Kalau kita memasuki Minggu Palmarum, yang tadi dikatakan di ayat pembuka kita, dikatakan juga, waktu itu banyak orang berbondong-bondong, masuk ke Yerusalem bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimuliakan di sana. Semua orang mengatakan apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Hosana, Hosana. Tetapi pada saat yang sama tidak sedikit juga waktu itu mungkin orang bertanya-tanya siapa dia sesungguhnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga, pada saat Hosana itu didengungkan, Tuhan Yesus naik keledai muda, kemudian membawa daun palma, dan banyak orang di situ, yang murid-muridnya membentangkan bajunya, semua dibentangkan, orang berteriak Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa mereka meneriakkan Hosana? Teriakan itu
menjadi satu kerinduan mereka, bahwa yang sedang diiring hari itu, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Bapa. Mereka berharap bahwa sekali waktu Sang Mesias ini adalah menjadi penyelamat mereka. Penyelamat dari penjajahan Romawi. Penyelamat atas kehidupan mereka yang hari ini tertindas. Makanya mereka berharap betul akan mujizat yang sudah Tuhan Yesus nyatakan, berkat-berkat yang diberikan, 5.000 orang makan, 4.000 orang makan. Rasanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sangat bangga. Seperti saya juga akan bangga kalau mempunyai raja seperti ini. Betul Bapak Ibu? Yang lapar semuanya kenyang. Betul? Yang ribut sana sini semuanya damai, yang sakit semuanya sembuh. Siapa yang gak senang Bapak Ibu? Betul ya? Mereka juga berharap yang sama, melihat fakta bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang, melihat fakta bahwa yang mati bisa hidup, melihat fakta bahwa yang lapar dikasih makan. Mereka yakin dan percaya ini loh raja yang cocok buat Israel. Dia yang akan membebaskan kami dari penjajahan Roma, bahkan gak cuma membebaskan, akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Tetapi yang mereka lihat ternyata berbeda dengan fakta yang mereka harus hadapi beberapa hari kemudian. Pada saat mereka melihat mimpi punya raja seperti yang dipikirkan oleh pikirannya. Mereka bermimpi memiliki pemimpin yang luar biasa seperti apa yang diimpikannya. Kita tahu cerita selanjutnya. Mesias yang diharapkan menjadi pemimpin, raja yang diharapkan menguasai Israel dengan kekuatan yang luar biasa, ternyata lemah. Mereka melihat calon raja, calon pemimpin yang harusnya menjadi pemimpin mereka harus ditangkap. Harus disiksa, harus dihina. Sontak semua yang di awal dikatakan Hosana, 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 berubah menjadi kata salibkan dia, salibkan dia. Saya juga tidak tahu pengiringan Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus apakah seperti itu. Kita akan lihat satu slide berikutnya, boleh ditampilkan. Sesungguhnya banyak orang mengikut Yesus hanya tertarik dengan berkat-berkatnya. Ini yang jadi pertanyaan kita. Sementara bila harus menderita dan mengalami kesulitan, dengan mudahnya mereka meninggalkannya. Ini cara pengertian beriman yang salah kepada Tuhan Yesus. Tidak sedikit kita mengikut Tuhan, itu hanya karena berkatnya. Mujizatnya, kuasanya. Segala hal yang baik, tetapi pada saat yang sama engkau tidak mengalami itu, engkau tinggalkan dia. Yang kau impikan tidak terjadi, yang kau harapkan tidak terpenuhi, engkau tinggalkan dia. Ini beriman yang salah. Percaya Yesus tetapi tidak mengikuti cara hidupnya. Nah, ini yang menyatakan kehidupan keimanan kita di mata Tuhan. Sesungguhnya bagaimana? Itu adalah kehidupan kita di matanya dan hanya Dia yang bisa menilai. Bagi engkau siapa itu Tuhan? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, slide berikutnya. Saya juga berharap kita semua yang ada di tempat ini tidak hanya cukup mengatakan Hosana, Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Bapa. Karena hanya melihat mujizatnya. Karena hanya melihat kuasanya. Karena hanya melihat dia mencukupkan kehidupan kita. Karena dia yang memberikan segala sesuatu yang kau harapkan. Tetapi saya juga rindu Bapak Ibu dan saya tetap mengatakan Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Bapa. Meskipun
engkau belum mendapatkan seperti apa yang engkau mau. Meskipun engkau harus menderita karena nama Tuhan. Meskipun engkau harus susah karena harus menyatakan diri sebagai orang percaya, orang Kristen. Ini bukan perkara mudah. Tidak jarang, bahkan mungkin di pandangan mata kita hari-hari ini. Banyak sekali, bukan cuma banyak sekali. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang mengaku setia bahkan sampai di level seorang yang namanya gembala atau pendeta. Rela meninggalkan imannya satu demi jabatan. Demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik di mata dunia. Demi mendapatkan sesuatu yang dianggap tidak bisa diberikan oleh Tuhannya. Demi seorang jodoh, demi jabatan, demi segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Mereka boleh tinggalkan dan berani meninggalkan iman percayanya. Ini tidak sedikit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti sempat lihat di YouTube atau apa ya, boleh searching pendeta yang mualaf gitu, berpindah agama, itu ada banyak. Ya. Kalau bicara selevel hamba Tuhan yang mungkin dia sekolah teologi, tahu segala sesuatunya mengenai Tuhan, tetapi bisa menjual imannya. Saya juga kadang-kadang agak pesimis dengan kita-kita ini pada sekali waktu tantangan hidup itu ada dan menimpa kita. Masih mau tetap percaya atau tidak? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dunia menawarkan sesuatu yang lebih indah dibandingkan apa yang Tuhan tawarkan pada saat kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ini jelas menunjukkan sebuah pertentangan. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Dikatakan di Yakobus 4 ayat yang keempat demikian. Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini jelas. Ini jelas. Maka keputusan kita untuk memilih Tuhan harusnya membuat kita berbeda dengan dunia. Keputusan kita untuk memilih Tuhan itu membuat hidup orang percaya berbeda dengan cara dunia. Dalam segala hal. Tetapi kan tidak jarang orang yang mengaku percaya justru bukan mempunyai integritas berjalan dalam kebenaran, tetapi menyamakan dirinya, berlaku seolah-olah sama dengan orang dunia. Dalam konteks keputusan, dalam konteks tindakan, dan dalam konteks bagaimana dia harus memutuskan kejujuran atau ketidakjujuran, keadilan atau ketidakadilan, kebenaran atau ketidakbenaran. Kadang-kadang kita orang percaya yang mengaku percaya kompromi untuk hal-hal yang sifatnya menurut kita. Oh ya, yang lain juga melakukan hal yang sama. Yang lain juga melakukan hal seperti itu. Tipu-tipu dikit biasa, enggak masalah. Tetapi saya mau pastikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengiringan kita akan Tuhan itu menentukan. Engkau mau di kanan atau di kiri tetap di kiri. Jangan kita di tengah-tengah. Kita harus memberikan identitas yang jelas karena firman Tuhan sendiri mengatakan pada saat engkau mengikuti dunia, engkau menjadi musuhnya Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu ke gereja dalam konteks engkau mengikuti Tuhan supaya karena engkau diberkati, atau sungguh-sungguh bahwa penyerahanmu kepada Tuhan menyatakan bahwa ini imanku. Aku mau mengikuti apa yang engkau mau Bapak. Dan pertaruhannya bukan hanya sekedar maaf kata Bapak Ibu, gereja ditutup mah biasa. Setuju Bapak Ibu? Sudah banyak itu. Gereja ditutup tuh sudah banyak di mana-mana tempat. Wong gereja enggak ditutup saja yang ibadahnya enggak banyak.
belum dilarang. Setuju? Kita belum dilarang beribadah saja, aras-arasan kalau orang Jawa bilang. Apalagi nanti gereja ditutup kan lebih banyak alasan nggak ibadah, betul nggak? Lewat sekarang yang dari online sudah onsite, udah enak ikutan online aja terus. Ini belum sebuah tantangan yang menyatakan bahwa engkau hidup atau mati. Ini belum sampai kepada keputusan engkau pilih Yesus atau pilih dunia, dan pada saat engkau pilih dunia engkau ditinggalkan Yesus, atau engkau pilih Yesus engkau hidup untuk dunia. Kalau saya boleh katakan, belum sampai kita kehilangan nyawa untuk memilih Yesus hari ini. Betul Bapak Ibu? Makanya masih sangat banyak. Tetapi pada saat situasi memutuskan, engkau ikut Yesus mati, engkau tidak ikut Yesus selamat. Ini menjadi pertaruhan yang sulit. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita boleh melihat kedalaman hati kita masing-masing. Sesungguhnya pengiringan kita akan Tuhan itu apa? Ngapain kita mau ikut-ikut Dia? Apakah kita mengikut Dia karena mujizatnya, karena berkat-berkatnya, karena segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita, wow. Karena kita merasa bahwa Dia adalah mencukupkan segala kebutuhan dan segala sesuatu yang kau inginkan terpenuhi. Tetapi pada saatnya itu tidak terpenuhi, engkau tinggalkan Dia. Oleh karenanya kedatangannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada saat Dia masuk ke Yerusalem, pada saat dieluk-elukan, itu seperti juga hari-hari ini kita memasuki masa Minggu Palmarum. Kita semuanya di sini memuji Tuhan. Dengan pujian yang sama kita sorakkan kegirangan, kita bersuka cita. Tapi kita akan ketemu dengan Jumat Agung. Kalau Jumat Agung itu mungkin kita ada di sana, mungkin ada perasaan kecewa. Kenapa? Karena raja yang kita harapkan harus menderita. Tetapi kan kita tidak melihat waktu itu pada saat kita ini semuanya karena sudah tahu ceritanya ya Bapak Ibu. Karena ini kita bersyukur ini kita udah tahu ceritanya bahwa Tuhan Yesus itu mati kemudian bangkit. Tetapi kalau waktu itu pas hari Jumat kita tahu Tuhan Yesus Raja kita yang kita elulukan meninggal. Kayaknya kita juga patah semangat. Murid-muridnya pada sebagian besar patah semangat juga waktu itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangannya jelas. Selain menjadi seorang Raja Damai, Dia membuat keadaan setiap pribadi mempunyai keputusan mengikut Tuhan atau mengikut dunia. Mengatakan hosana, hosana atau salibkan dia. Ini keputusanmu dan keputusanku. Kita tidak bisa ada di dua alam. Kita tidak bisa hidup mau ikut Tuhan dan ikut dunia. Kita tidak bisa hidup menjadi makhluk amfibi yang hari ini nyelam, yang besok nongol. Kita harus memutuskan ikut Dia atau tidak. Tetap mengatakan hosana, hosana meskipun engkau sulit. Tetap bersukacita meskipun dalam keadaan yang susah. Itu adalah pengiringanmu yang sejati bersama dengan Tuhan. Maka di slide yang terakhir saya rindu kita membaca bersama-sama. Di slide berikutnya, ya, Anda ingin menjadi sahabat dunia atau sahabat Allah, Anda yang memilih, Anda yang menentukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menjadi seorang pribadi yang Tuhan kehendaki, tidak pernah kita dipaksa untuk memilih Tuhan. Saya mau tanya di sini, apa ada Bapak Ibu yang dipaksa memilih Tuhan? Atau engkau terpaksa ikut Tuhan? Tetapi saya mau katakan, pilihanmu untuk menentukan engkau pilih Tuhan atau tidak bukan karena dipaksa. Tetapi juga bukan karena berkatnya juga saya berharap itu engkau pilih Tuhan. Bukan hanya karena kuasanya engkau pilih Tuhan. Tetapi engkau memilih Tuhan karena engkau menyadari engkau sudah ditebus dan engkau sudah diselamatkan. Meskipun hari ini engkau tidak punya apa-apa. Meskipun hari ini engkau hidupmu susah. Meskipun hari ini engkau menderita. Tapi tetaplah pilih Tuhan. Karena Dia sudah menyelamatkanmu. Itu lebih dari segala sesuatu yang kau miliki di muka bumi ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
jangan pernah engkau ikut Tuhan terpaksa. Bahkan jangan pernah beribadah karena engkau terpaksa. Jangan pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan kalau engkau terpaksa juga. Tetapi berikan hidupmu punya Dia. Engkau sudah ditebus. Dan saya rindu kita mempunyai pemilihan atau pilihan yang tepat. Kita tidak salah memilih Tuhan. Saya rindu setiap kita boleh menyadari karya keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Lebih dari segala hal yang kau punya. Lebih. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya di tempat ini. Hidupmu lebih berharga daripada apa yang kau punya. Masalah selesai pasti. Kesulitanmu akan berlalu. Bahkan hidup kita akan semuanya selesai pada saatnya. Tapi kita semuanya akan kembali ke sana. Dan pilihanmu menentukan. Engkau menjadi musuhnya atau engkau menjadi anaknya. Saya undang Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Saya undang pemusik. Yuk kita. Pemusik, halo. Yuk. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita teduhkan hati kita sejenak. Kita akan angkat satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kita teduhkan hati sejenak di hadapan Bapa. Saya rindu setiap kita boleh melihat kedalaman hati setiap pribadi. Dan ini urusan kita pribadi dengan Tuhan. Apa alasanmu mengikuti Dia? Apa yang kau kehendaki daripada pengikutanmu akan Dia? Yang aku tahu pasti, pada saat kau benar mengikuti Dia, Dia akan memberkatimu. Dia akan membawa engkau kepada sebuah keadaan di mana engkau harus memutuskan tetap memilih Dia sebagai Tuhan dan Rajamu atau memilih dunia. Masalah segala kehidupanmu, kebutuhan hidupmu, materimu, pasti Dia akan cukupkan karena Dia Allah yang baik. Tetapi jangan karena semuanya itu engkau tinggalkan Dia karena merasa engkau memiliki segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan tanpa engkau pernah memikirkan siapa yang memberi berkat. Andai masalah terjadi, andai kesulitan itu pun terjadi dalam hidupmu, pastikan bahwa engkau tetap mau percaya, engkau mau tetap katakan Hosana, Hosana, terpujilah engkau ya Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sederhana yang boleh kami dengar.
Bersyukur juga untuk kesempatan kami boleh dimengerti. Dan kami mau mengerti apa yang Engkau kerjakan atas hidup kami. Kami juga boleh mengerti rencana kedatangan-Mu sesungguhnya ke dunia ini. Kami boleh dimengertikan juga bahwa Engkau datang bukan hanya untuk memberkati kami saja, tetapi lebih daripada itu menyelamatkan kami, Tuhan. Menyelamatkan kami dari keadaan kami yang masih berantakan di hadapan-Mu. Keadaan kami yang masih mencintai dunia lebih kami dari mencintai Tuhan. Keberadaan kami yang masih jauh daripada-Mu dan kami menyatakan dekat di dalam mulut kami saja tapi tidak dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, ajari kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Sekaligus kami boleh melihat perjalanan hidup kami sendiri. Apakah kami menjadi pribadi yang layak untuk berjalan bersama dengan Engkau. Ada di sisi-Mu Tuhan kami. Mungkin cara hidup kami, mungkin segala apa yang kami lakukan berbeda dengan apa yang anak dunia lakukan. Bahkan mungkin karena perbedaan ini mungkin kami harus dikucilkan. Mungkin kami harus dihina. Bahkan kami harus dipersulit di dalam banyak hal. Tetapi kami mau tetap percaya, hidup di jalan-Mu, itu yang menentukan nantinya kami bersama dengan siapa. Dan saat ini kami rindu hidup kami nantinya bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami, suka atau duka, segala hal yang sulit atau mudah, berkat atau tidak, kami akan tetap memilih-Mu Bapa. Dan di Minggu Palmarum ini kami diingatkan, kami tetap akan mengatakan Hosana, Hosana. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan, kalau di hari-hari yang lalu, seperti umat Israel yang lain, pada saat melihat Engkau dihina, Engkau disiksa, Engkau yang kelihatan lemah, kami mulai mengatakan salibkan Dia, salibkan Dia. Kami tidak mau menyalibkan Engkau untuk yang kedua kali ya Bapa. Kami tidak mau menyalibkan Engkau lagi Tuhan. Ampuni kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan biarlah Bapa, di sepanjang sisa hidup yang Kau izinkan untuk kami lalui, keputusan kami memilih Engkau adalah keputusan yang sungguh sangat tepat. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau adalah pilihan terbaik kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus menteriakan firman ini di dalam setiap hati kami. Dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari ke depan dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, Engkau juga ampuni hamba-Mu Tuhan. Bila dalam menyampaikan firman ini ada sesuatu yang salah, Engkau yang sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tetap mengajak Bapak Ibu berdiri untuk kita bersama membacakan komitmen kemuridan kita atas firman yang sudah boleh kita dengar. Boleh ditayangkan. Tidak ada? Ada enggak? Ya, komitmen kemuridan. Bapak Ibu boleh ikuti saya. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh mengikuti Dia kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk hambanya Pak Agus untuk pewartaan firman Tuhan yang diberikan. Sebentar kita akan membawa doa-doa syafaat kita ke dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Aku tahu kan hari esok, namun langkahmu tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Yang ku pahami dalam
Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum berdoa saya mau cuma bertanya. Saudara, saya mendengar firman Tuhan tadi luar biasa ya. Apa keputusan saudara? Mari kita mengikut Yesus. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu begitu luar biasa Tuhan, begitu mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan Tuhan di masa-masa di depan kami. Selangkah kami maju ke depan, kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan. Sedetik di depan kami, apa yang akan terjadi kami tidak tahu apa yang terjadi di hidup kami. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan Yesus, apabila kami datang padamu, apabila kami percaya kepadamu, apabila kami berpegang teguh pada Engkau, Engkau erat memegang tangan kanan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak akan jatuh. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dahsyat. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami datang padamu, kami mengucap syukur Tuhan, karena waktu yang begitu indah, kesempatan yang begitu luar biasa, kami boleh datang pada Tuhan, kami boleh bersekutu di tempat ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Agus Rianto, Engkau sudah memberitakan Tuhan Yesus, apa yang harus kami lakukan di depan kami Tuhan Yesus. Hari-hari di depan kami Tuhan Yesus, pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami, bahkan Tuhan kesehatan kami pun kami tidak tahu apa yang terjadi. Untuk itulah Tuhan kami datang padamu, kami tidak mau jauh dari Engkau. Kami mau lengket dengan Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan. Kami juga mau terus mengikuti Tuhan. Keputusan kami mengikut Yesus. Ini mutlak Tuhan, tidak boleh Tuhan Yesus. Kami melengos ke kanan ke kiri, kami tidak boleh Tuhan belok ke kanan ke kiri, tetapi kami harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami datang Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap kerinduan kami, setiap doa-doa kami, setiap permasalahan hidup kami, sakit penyakit kami Tuhan, yang seolah-olah tidak kunjung selesai. Untuk itulah pada pagi ini kami datang kepada Engkau Tuhan, membawa setiap hal, semuanya ini kami letakkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa Tuhan Yesus. Dan kami tahu satu hal, Engkau sanggup menyelesaikannya saat ini juga. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, pagi ini mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu terlalu berkuasa Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus Tuhan berdoa untuk Ibu Yuni Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan Yesus masih terbaring sakit. Tuhan, dia anak-Mu. Engkau Tuhan yang sudah merenda di dalam kandungan ibunya Tuhan. Kami tahu persis Tuhan saat ini penderitaannya. Kami tahu saat ini Tuhan kerinduannya. Mari Tuhan Engkau menumpangkan tangan-Mu. Hal yang terbaik terjadi untuk anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat untuk anak-anak-Mu yang lain Tuhan Yesus. Mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi Engkau melihat dengan seksama Tuhan apa yang terjadi untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Mari Engkau turun tangan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan secara luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami juga datang. Mungkin ada anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus sedang membutuhkan pekerjaan. Sudah di PHK dari tempat yang lama. Mereka membutuhkan makanan. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus jalan keluar. Mari Tuhan Engkau turun tangan. Berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan talenta dari anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami juga membawa Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan ada keluarga-keluarga yang saat ini sedang tercerai-berai Tuhan Yesus. Anak-anak ribut dengan orang tua ribut dengan anak-anaknya, menantu ribut dengan mertua ribut dengan menantu. Tuhan, kami membawa keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mujizat pertama yang Kau buat Tuhan Yesus adalah di dalam keluarga. Pagi ini kami membawa Tuhan keluarga-keluarga di dalam tangan-Mu. Mari Engkau jamah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih.
Pagi ini kami juga membawa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih studi. Dari yang paling kecil Tuhan, sampai mungkin yang sudah ambil S2. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau juga jamah, Engkau berkati Tuhan. Supaya Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh menjadi lilin-lilin terang di tengah gelapnya dunia ini. Sehingga dunia boleh melihat, orang-orang boleh melihat, ternyata anak-anak Tuhan luar biasa. Dan mereka boleh mengikut Engkau melalui teladan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang melayani di tempat ini. Di dalam setiap komisi yang ada Tuhan, Engkau juga memberkati. Baik dari komisi yang paling kecil sekolah minggu sampai Tuhan dengan Usinda, Engkau terus memberkati Tuhan. Engkau juga jamah anak-anak-Mu Tuhan yang rindu Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati. Dimanapun Tuhan kami berada, kapanpun itu, bagaimanapun situasi kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Pada saat kami datang pada Tuhan, kami berpegang teguh pada Tuhan, kami tidak perlu takut. Engkaulah nahkoda kami Tuhan di dalam kapal kami Tuhan, di dalam mengarungi samudera ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Pada saat ada Engkau yang menjadi nahkoda kami tidak perlu gentar Tuhan. Engkau sanggup menenangkan badai apapun jenisnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih. Menjelang Tuhan Yesus minggu malam ini Tuhan Yesus. Nanti pada hari Kamis kami akan mengadakan Tuhan Yesus kebaktian Kamis Putih. Minggunya kami akan mengadakan Tuhan bagaimana mengenang penderitaan-Mu yang luar biasa dahsyat. Dan penderitaan-Mu, kesakitan-Mu Tuhan untuk menebus kami. Manusia Tuhan yang seharusnya kami harus Tuhan Yesus menanggungnya. Tetapi Engkau tebus kami, Engkau angkat kami, Engkau tempatkan kami di tempat yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memang Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami tahu Tuhan doa kami jauh dari sempurna. Dan satu hal kami juga ingat Tuhan Yesus. Kami teringat untuk bangsa ini. Bangsa Indonesia yang tetap Engkau kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah pemerintahan Tuhan yang saat ini belum selesai. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau tolong, Engkau tuntun, Engkau bimbing Tuhan. Karena tanpa Engkau, di luar Engkau Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan untuk bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang akan datang. Engkau juga tolong Tuhan Yesus. Engkau campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tempatkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh diselamatkan. Makin banyak jiwa datang pada Tuhan. Sehingga pada masa saat kedatangan-Mu nanti Tuhan, begitu banyak jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang menyempurnakan doa kami. Karena kami tahu Engkaulah juru syafaat yang paling baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami alaskan semua permohonan ini, ucapan syukur ini, hanya di dalam satu nama yang agung. Nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mau persiapkan persembahan syukur kita. Bapak Ibu, saya undang untuk yang bertugas maju ke depan. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau membawa persembahan syukur kami yang terbaik buat Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati, Tuhan limpahi dengan berkat dari anugerah daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, rumah bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Saudara telah mendengar dan menerima firman Tuhan. Kembalilah kepada kehidupan dan pekerjaanmu. Turuti dan lakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Jadikanlah hidupmu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Mencintai dan berbuat keadilan dan hidup di dalam hukum Tuhan adalah wujud menyanyikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu pulanglah, berpelakulah sebagai anak Tuhan yang tidak menyusahkan hidup sesama, tetapi memberi damai dan menguatkan yang terbeban. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa
Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, terdalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Oh, oh, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada